Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fujana Wisnaini dari program studi pendidikan bahasa Arab kelas 2B. Insyaallah pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan review materi tentang sejarah peradaban Islam pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Nama lengkap Utsman adalah Utsman bin Affan bin Abil As bin Umayyah bin Abdul Hashim bin Abdul Manaf al-Quraisy al-Umawi. Sedangkan nama ibunya adalah Arwa binti Kuriz. Silsilah keturunan Utsman dari garis ayah bertemu dengan Nabi Muhammad SAW yaitu pada Abdul Manaf atau silsilah kelima. Sedangkan dari sisi ibu bertemu pada silsilah ketiga, yaitu ibu Arwa, Baydha binti Abdul Muthalib, yang tidak lain adalah bibi Nabi Muhammad SAW. Utsman bin Affan lahir di kota Mekah pada tahun ke-6 tahun Gajah atau sekitar 376 Masehi, atau sekitar 5 tahun setelah kelahiran Nabi Muhammad SAW. Utsman bin Affan biasa dipanggil dengan sebutan Abu Abdillah, Abu Amir, dan Abu Layla. Tetapi di kalangan umat Muslim telah populer sebutan Zun Nurain bagi Utsman bin Affan, yang artinya adalah pemilik dua cahaya. Yang mana Utsman bin Affan secara berturut-turut menikahi anak Nabi Muhammad SAW. Yang pertama adalah Ruqayyah. Sepeninggal Ruqayyah, Nabi menikahkan Utsman dengan putrinya yang lain yaitu Ummi Kulsum. Nah, dari golongan Bani Umayyah, Utsman ini adalah sosok yang termasuk orang yang pertama kali masuk Islam atas ajakan Abu Bakar As-Siddiq, dan termasuk as-sabiqunal awwalun yang dijamin masuk surga. Nah, Utsman bin Affan ini adalah sosok yang sangat dikagumi oleh Nabi Muhammad SAW karena pribadinya yang sangat sederhana walaupun ia kaya, soleh, dan dermawan. Seluruh kekayaannya diabdikan, diserahkan untuk kemajuan dan kejayaan Islam. Nah, Utsman bin Affan ini adalah khalifah ketiga sepeninggal Umar bin Khattab. Lalu bagaimanakah proses pengangkatan Utsman bin Affan sebagai khalifah ketiga? Nah, sebelum Umar bin Khattab wafat, beliau membentuk tim formatur yang terdiri dari 6 orang sahabat terkemuka, yaitu Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Abdurrahman bin Auf, Zubair bin Awam, Thalhah bin Ubaidillah, dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan untuk menghindari suara sama, Umar juga mengangkat anaknya Abdullah bin Umar bin Khattab untuk menjadi anggota formatur. Akan tetapi Abdullah tidak memiliki hak untuk dipilih. Beliau hanya memiliki hak untuk memilih. Sedangkan Thalhah bin Ubaidillah sedang tidak ada di Madinah. Beliau pulang ke Madinah setelah proses pengangkatan khalifah selesai. Nah, pada saat itu Abdurrahman bin Auf mengemukakan pendapat-pendapatnya tentang ke-6 orang tersebut. Lalu dipilihlah di antara 6 orang tersebut 2 orang, yakni Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Dan atas hasil musyawarah Dewan Formatur itu, maka terpilihlah Utsman bin Affan sebagai khalifah ketiga pengganti Umar bin Khattab. Lalu apa sajakah keberhasilan yang dicapai oleh Khalifah Utsman bin Affan? Nah, Utsman bin Affan menduduki jabatan sebagai khalifah ketiga selama 12 tahun. Menurut sejarawan M.A. Syaban, bahwa masa pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan ini terbagi menjadi 2 periode, yaitu yang pertama periode stabil. Periode stabil ini yang berlangsung selama 6 tahun pertama masa kepemimpinan Utsman, dan yang kedua adalah periode pergolakan dan stabilitas yang berlangsung selama 6 tahun terakhir masa pemerintahan. Lalu keberhasilan apa saja yang diraih oleh Utsman bin Affan?
Yang pertama adalah ekspansi wilayah. Pada tahun 6 pada tahun pada 6 tahun pertama masa pemerintahan Utsman bin Affan, Khalifah Utsman berhasil meneruskan ekspansi wilayah, perluasan wilayah, yang meneruskan kebijakan ekspansi yang telah dirintis sejak masa Nabi Muhammad SAW, Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Selain melakukan ekspansi wilayah, Utsman juga diiringi dengan mempertahankan wilayah-wilayah yang telah dikuasai pada masa Abu Bakar dan Umar, ya khususnya adalah Khurasan dan Iskandaria. Nah, di samping ekspansi di daratan, Utsman juga mengadakan ekspansi di laut. Nah, perluasan wilayah Islam masa Utsman bertambah dengan perluasan wilayah laut, sehingga membentuk angkatan laut. Kemudian keberhasilan yang kedua adalah pengkodifikasian Al-Quran. Pada masa Utsman bin Affan, dilakukan penyeragaman Al-Quran yang merupakan karya yang paling terkenal dari khalifah ketiga ini. Nah, melalui kebijakan ini Utsman berhasil menghapuskan perbedaan bacaan Al-Quran dan menyusun mushaf Al-Quran dengan bacaan standar. Dan kelak mushaf ini dinamakan dengan mushaf Utsmani. Nah, mushaf Utsmani ini berhasil mengeluarkan umat Islam dari kemelut perbedaan qiraat. Pengkodifikasian Al-Quran ini dipanitiai oleh Zaid bin Sabit. Kemudian keberhasilan yang ketiga adalah otonomi daerah. Berbeda pada masa Khalifah Abu Bakar dan Khalifah Umar bin Khattab, yang memerintah daerah adalah Amir dan Wali. Nah, pada masa Utsman bin Affan, semua wilayah itu dibagi menjadi 10 dan dipimpin oleh Amir atau Gubernur. Yang keempat adalah nepotisme. Pada 6 tahun terakhir masa kepemimpinan Utsman bin Affan merupakan periode pergolakan dan instabilitas. Berbagai kebijakannya telah menyimpang dari kebijakan-kebijakan khalifah sebelumnya, yaitu kebijakan Khalifah Abu Bakar dan Umar bin Khattab yang berlandaskan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, kebijakan-kebijakan Utsman bin Affan dipandang mengandung unsur nepotisme, suatu sikap yang mementingkan kelompok sendiri dan kerabatnya dalam jabatan-jabatan politik yang penting. Jadi, Utsman bin Affan itu memilih para pejabat, para gubernur yang mengurusi negara ini adalah dari golongan keluarganya sendiri. Hal ini merupakan sikap nepotisme yang sangat merugikan umat Islam. Kemudian yang terakhir yaitu terjadinya pemberontakan. Nah, Utsman bin Affan banyak tidak menyadari bahwa kebijakannya telah meresahkan masyarakat. Nah, walaupun dari sudut mempertahankan kekuasaan dan kekhalifahannya ia bisa dikatakan berhasil, namun dari sudut lain yaitu menjaga egalitarianisme yang merupakan watak Islam, ia dapat dikatakan gagal. Wajar jika masa pemerintahannya memunculkan perasaan tidak puas dari masyarakatnya. Ketidakpuasan publik bukan hanya tentang faktor politik, namun juga tentang faktor agama dan juga faktor ekonomi yang telah dilakukan oleh Utsman bin Affan. Nah, dari Utsman bin Affan ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa dari sisi baiknya Utsman bin Affan ini adalah sosok yang dermawan, soleh, dan pemberani. Dia juga berhasil mempertahankan kekhalifahannya dan mempertahankan wilayah kekuasaannya. Akan tetapi di sisi lain, sikap nepotismenya dengan mengganti seluruh pejabat, gubernur-gubernur dengan kerabat-kerabat terdekatnya, itu merupakan suatu sikap nepotisme yang tidak boleh kita tiru. Nah, mungkin sekian review dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.